Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran online ini. Mata kuliah pengantar studi Islam. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi, objek, kemudian dimensi-dimensi yang dibahas di dalam pengantar studi Islam, termasuk juga perkembangan studi Islam. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu Islam normatif dan apa itu Islam historis. Kita mungkin sering mendengar Islam normatif dan Islam historis, baik dari makalah, kemudian dari tulisan di dalam website dan seterusnya. Akan tetapi saya tidak akan menjelaskan dari definisi Islam historis dan Islam normatif, tetapi saya akan berangkat dari bagaimana Islam historis dan Islam normatif itu berkembang di dalam sejarah keislaman. Baik, para mahasiswa, kita tahu bahwa Islam itu pada mulanya adalah berkembang di Jazirah Arab, di suku Quraisy. Kemudian lambat laun perkembangan Islam melintasi dan berkembang terus hingga ke beberapa wilayah di dunia. Hanya butuh waktu 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah tentang Islam, kemudian Islam berkembang dari Jazirah Arab, melintasi daratan dan lautan Afrika Utara, dan terus berkembang hingga benua India dan bahkan Cina hingga sampai pada kita hari ini. Perkembangan dan pergerakan Islam dari jazirah ke beberapa daerah di dunia tentu ada konsekuensi-konsekuensi. Salah satunya adalah pertemuan antara ajaran Islam itu sendiri dengan tradisi, dengan adat istiadat, dengan sosial historis yang ada di dalam masyarakat tersebut. Tidak ada daerah atau wilayah yang tidak memiliki budaya, tidak memiliki adat istiadat. Oleh karena itu, perjumpaan ajaran Islam inilah dengan adat istiadat kemudian bernegosiasi dan menghasilkan varian-varian pengamalan terhadap ajaran Islam. Makanya kita tidak heran kalau kita misalnya mendengar ada Islam Jawa, ada Islam Amerika, ada Islam Melayu, ada Islam Nusantara, Islam Arab, dan seterusnya. Itu tidak lain disebabkan oleh pertemuan antara ajaran Islam itu sendiri dengan ada tradisi lokal yang ada di wilayah tertentu hingga Islam datang pada wilayah tersebut. Tetapi para mahasiswa, yang perlu disadari bahwa sebagai agama, Islam tentu memiliki seperangkat ajaran normatif yang dijadikan sebagai pedoman oleh pemeluknya. Dan semua agama itu memiliki ajaran normatif yang harus dijadikan pedoman oleh pemeluknya. Meskipun dalam beberapa aspek ajaran normatif ini berbeda, misalnya dalam keyakinan, dalam ajaran, dalam tauhid, akidah, dan seterusnya, itu berbeda ajaran normatif Islam dan ajaran normatif agama lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada aspek-aspek universal yang sama antar satu agama dengan agama yang lain, antar agama Islam dengan agama yang lain. Misalnya aspek kejujuran, aspek keadilan, aspek kesetaraan, aspek kemanusiaan, dan lain-lain. Itu ajaran-ajaran universal yang hampir dalam setiap agama ada. Para mahasiswa, ajaran-ajaran normatif itulah yang kemudian diberi istilah dengan Islam normatif, yaitu Islam yang memuat ajaran-ajaran normatif, ajaran-ajaran yang harus dijadikan pedoman oleh pemeluknya, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dan lain-lain. Selain Islam normatif, tentu kita juga menyadari bahwa ada aspek-aspek historis di dalam ajaran Islam, terutama tadi yang saya sudah singgung di awal,
bahwa penyebaran, pergerakan Islam dari Jazirah Arab, dari induknya, kemudian ke beberapa wilayah, mengakibatkan pertemuan antar ajaran Islam dengan budaya, dengan adat istiadat yang ada di wilayah tersebut. Sebab Islam sebagai ajaran yang diamalkan oleh manusia tentu bersentuhan dengan dimensi kemanusiaan, dengan segala aspek pernak-pernik dalam kehidupan sehari-hari. Ada tafsir, ada hukum, ada tasawuf, ada sistem kepercayaan, dan seterusnya, yang itu merupakan hasil dari negosiasi antar ajaran Islam dengan dimensi-dimensi kemanusiaan yang saya sudah sebut tadi. Nah, itulah yang kita sebut dengan Islam historis. Jadi Islam historis adalah ajaran-ajaran Islam yang bertemu dengan dimensi kemanusiaan, yang bertemu dengan adat istiadat, yang bertemu dengan tradisi dari wilayah penyebaran agama Islam itu, sehingga antar tradisi dengan ajaran Islam ini bernegosiasi, memunculkan varian-varian keberislaman yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, itulah yang kita sebut dengan Islam historis. Tentu kita sudah punya gambaran bagaimana Islam normatif dan bagaimana Islam historis itu. Nah, sekarang ada pertanyaan melalui Telegram pribadi saya. Bapak, tolong dong berikan contoh tentang Islam normatif dan Islam historis dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Mesmitasari. Nanti kalau yang lain akan bertanya, silahkan bertanya langsung melalui Telegram. Baik, saya akan jawab begini. Pada hakikatnya wajah keberislaman kita hari ini sebenarnya wajah keberislaman historis. Mengapa? Karena kita tidak langsung berijtihad kepada Al-Quran dan hadis. Sebab kita tidak beragama dengan sebenar-benarnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Dalam kehidupan kita bermadhab kepada salah satu imam madhab. Kita juga mengamalkan apa yang diajarkan oleh para guru kita, oleh para kiai, oleh para ulama. Dan itu merupakan kombinasi antar ajaran keislaman dengan budaya, tradisi yang ada di dalam Indonesia. Nah, oleh karena itu, dalam penyikapan hal-hal yang sifatnya furu'iyah, kita berbeda dengan madhab-madhab Islam yang lain, dengan wajah-wajah Islam di wilayah lain. Di Indonesia banyak sekali ritual-ritual keagamaan yang kita jalani setiap hari. Misalnya ada tahlilan, ada sholawatan, ada sarwah, ada majelis, dan seterusnya. Yang itu tentu berbeda dengan negara lain yang tidak melakukan itu. Bahkan ada beberapa negara yang cenderung tidak memperbolehkan dengan apa yang sudah kita anggap sebagai itu biasa, seperti ziarah kubur. Ada negara lain yang tidak memperbolehkan ziarah kubur dan seterusnya. Itu sebenarnya bukan hal-hal yang prinsip, tetapi itu yang furu. Oleh karena itu, setiap daerah, setiap wilayah, setiap negara memiliki wajah keberislaman yang berbeda, dan itu yang disebut sebagai Islam historis yang telah berdialog antar ajaran dengan lokalitas budaya setempat. Nah, di sini yang perlu kita sadari bahwa apakah budayanya yang dominan atau ajarannya yang dominan. Nah, ini tidak bisa kita memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain, entah itu ajaran ataupun tradisi. Yang jelas bahwa keduanya ini harus saling mengisi, menguatkan, sebab Islam tanpa budaya juga akan kering, gersang, dan Islam tentu diamalkan oleh manusia, bukan Islam yang ada di langit, tetapi Islam dipraktekkan, diaktualisasikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keberislaman kita hari ini, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Mesmitasari ini, adalah keberislaman yang lebih historis dibanding ke Islam normatif. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum Bapak. Dalam Islam sudah ada ajaran Al-Quran dan hadis. Mengapa kita tidak merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Khadijah. Baik, saya akan jelaskan secara sederhana. Ketika kita berusaha memahami Al-Quran, hadis, pada hakikatnya
Kita sudah mempertemukan pengalaman kita, apa yang kita ketahui, kemudian tradisi yang kita alami dengan ajaran-ajaran Al-Quran itu sendiri. Paham maksud saya ya? Maka kita dalam memahami Al-Quran, kita sudah memasukkan unsur-unsur kebudayaan kita sendiri yang kita alami sendiri ke dalam Al-Quran itu untuk menggali maksud dari Al-Quran itu sendiri. Di sisi lain, ketika kita tidak mencapai kepada derajat apa yang dibilang oleh orang sebagai derajat mujtahid, derajat memahami Al-Quran secara independen, maka kita tidak boleh tidak untuk merujuk kepada orang atau ulama yang lebih alim, yang lebih tinggi ilmunya dibanding kita. Ada tafsir Al-Marawi, ada tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur, yang kesemuanya tafsir-tafsir itu pada hakikatnya mencerminkan budaya, tradisi, masa di mana penulis itu ada. Oleh karena itu, apa yang baik, apa yang sesuai dengan konteks kita hari ini, kita ambil, kita amalkan, kita jadikan sebagai referensi pedoman kita. Tetapi apa yang sudah tidak relevan dalam kehidupan kita, kita cari alternatif lain dengan cara pemahaman yang seperti tadi, yaitu bagaimana kita memahami Al-Quran sesuai dengan konteks di mana kita hidup. Nah, sampai di sini apa yang kita lakukan dari awal itu sebenarnya sudah Islam historis. Mengapa? Karena kita sudah mempertemukan tradisi pengalaman kita dengan Al-Quran. Sementara Al-Quran sudah diturunkan sekian abad yang lalu, memiliki konteks historis sendiri. Dalam bahasa ilmu Al-Qurannya memiliki asbabun nuzul sendiri. Nah, itulah sebabnya saya sampaikan sejak awal bahwa wajah keberislaman kita hari ini adalah Islam historis. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemahaman orang lain, karena pemahaman orang lain berakar dari pengalaman pribadinya, berakar dari pengetahuannya, berakar dari budaya di mana ia tinggal. Itulah sebabnya kemudian Yusuf Qaradawi menyampaikan ta'awanna fi mattafaqna. Ayo kita saling membantu, saling tolong menolong, gotong royong apa yang telah kita sepakati. Wa tasamahna fi mattafaraqna. Dan ayo kita saling menghormati, toleransi atas perbedaan-perbedaan dalam diri kita. Perbedaan-perbedaan furu'iyah, perbedaan-perbedaan yang bukan prinsip dalam kehidupan kita. Begitu. Barangkali ada pertanyaan lagi. Saya cek Telegram. Cukup ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya tanggapi. Kurang lebihnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.